Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Ghani. Di channel ini akan membahas banyak tutorial-tutorial yang akan membantu kalian baik pekerjaan sekolah ataupun pekerjaan kuliah kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial-tutorial mengenai Microsoft Office Excel. Saya berharap dapat membantu kalian yang benar-benar ingin belajar mengenai Excel dari nol. Oke, sebelum kita mulai video tutorial mengenai Microsoft Excel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan video tutorial-tutorial lainnya. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Excel. Cara membuka dari Excel itu gampang. Kalian tekan tombol start, kemudian kalian ketik Excel. Maka akan muncul seperti ini, kalian klik. Setelah itu akan menampilkan tampilan seperti Excel berikut. Oke, ini adalah tampilan awal dari Excel. Di sini misalkan kita klik more templates, maka akan menampilkan banyak template yang dapat kita gunakan. Nah, seperti membuat kalender atau membuat jadwal, membuat chart dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang lebih simpel lagi. Jadi saya lebih memilih blank workbooknya. Jadi klik satu kali. Nah, ini adalah tampilan kerja dari Microsoft Excel. Jadi kita bisa lihat di sini adalah title Excel-nya, title bar-nya. Kemudian di sini terdiri dari beberapa seperti home, insert, page layout, formula dan sebagainya. Ini disebut sebagai menu tab. Dalam menu tab ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan menu yang berbeda. Nah, dalam satu tab ini terdapat dari beberapa grup yang biasanya sering disebut sebagai ribbon. Grup yang maksud saya seperti ini, clipboard, ada grup seperti font, ada grup alignment, ada grup number dan lain sebagainya. Di dalam ribbon ini, jika kita arahkan kursornya ke tombol-tombol yang ada itu, maka ada perubahan-perubahan sini. Misalkan kita klik yang salah satu ini, maka kita mengaktifkan fungsi dari tombol tersebut. Pada kesempatan ini saya mau membahas dulu yang mana kolom, yang mana baris dan yang lainnya. Kita lihat di sini ada huruf A, B, C, D dan seterusnya. Oh ya, saya perbesar kembali dulu. Yang huruf-huruf ini disebut sebagai kolom. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan kolom E. Di sini kita melihat ada angka 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai baris. Baris itu ditandai dengan angka dan kolom itu ditandai dengan huruf. Jadi ada huruf A, huruf B, huruf C, atau kolom A, kolom B, kolom C. Dan untuk yang baris itu ditandai dengan angka, baris 1, baris 2, baris 3. Pada saat saya mengklik kotak-kotak kecil yang ada di dalam lembar kerja ini, kita dapat melihat ada kotak di sini. Nah, ini disebut sebagai sel. Artinya saya mengklik atau mengaktifkan satu sel di bagian A dan 2. Jadi ini merupakan sel aktif. Di sini ada kursor. Pada saat kita arahkan ke sini atau kita tekan ke sini, masih ada lagi sel-sel yang lainnya. Pada saat menyampai Z itu ada lagi AA, AB, AC dan seterusnya. Bagian sini kita bisa lihat bahwa ada tulisan sheet 1. Sheet 1 ini maksudnya merupakan worksheet atau spreadsheet. Klik tambah di sini maka kita akan membuat worksheet baru. Worksheet yang satu dengan worksheet yang dua ini berbeda. Kalau misalkan kita ingin mengubah namanya, bisa klik kanan kemudian klik rename. Jadi saya ketik sheet lama, begitu juga dengan yang sama dengan yang sebelumnya, sama, maka sheet baru. Jadi ini berfungsi untuk menambah sheet baru ya, spreadsheet baru. Kemudian ini gunanya untuk memperbesar dan memperkecil. Kalau misalkan kita geser ke sini, maka selnya akan semakin kecil. Kalau kita geser ke sini, maka selnya akan semakin besar. Selanjutnya kita akan membuat atau menginput data baru. Saya ketik di sini data atau daftar hadir mahasiswa misalnya. Kemudian saya beri nomor di sini, nomor urut. Kemudian saya beri label di sini dengan NIM. Kemudian saya beri label lagi di sini nama mahasiswa. Kemudian di sini saya isi lagi jenis kelamin. Kemudian saya ketik lagi di sini, sebagai paraf.
Nah, di sini ada tulisan yang terpotong ya, padahal tadi di sini sebelumnya adalah nama mahasiswa, yang muncul cuma nama mah. Sama juga dengan di sini jenis kelan, padahal di sini sebenarnya jenis kelamin. Kalian sebenarnya tidak perlu khawatir karena kalian dapat menambah size dari atau menambah ukuran dari suatu sel dengan cara arahkan kursornya ke antara kolom C dengan kolom D sehingga membentuk tanda panah seperti ini ya, tanda panah ke sini. Nah, kalian klik, kemudian tahan dan geser, nah hingga muncul huruf mahasiswa. Nah, atau kalian juga bisa mengklik double untuk menyesuaikan secara otomatis seperti ini. Ini juga, nah secara otomatis akan menampilkan tulisan jenis kelamin. Kemudian pada saat kita ingin mengisi nomor, kita tidak perlu repot-repot mengisi satu persatu sel begini. Tapi kalian cukup 2 baris pertama, kemudian kalian blok baris tersebut, kemudian kalian klik dan geser di bawah, maka secara otomatis akan menampilkan nomor urut. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk menggabungkan beberapa sel. Seperti contoh ini, saya blok di sini, kemudian saya ingin menggabungkan 5 kolom seperti ini, kemudian saya klik merge and center. Secara otomatis dia akan menggabungkan 5 kolom, kemudian memposisikan tulisan tersebut secara rata tengah. Kalian juga bisa mengatur lebar dari suatu baris dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kalian arahkan saja kursornya di antara baris 1 dengan baris 2 sehingga memunculkan bentuk kursor yang mengarah ke seperti ini, bertanda seperti ini. Kemudian kalian klik dan tahan dan arahkan ke bawah. Nah, secara otomatis selnya akan bertambah lebar. Bagaimana caranya agar tulisan ini tepat berada di tengah? Ya, caranya arahkan saja kursornya, kemudian arahkan ke group alignment. Pilih yang middle align. Nah, teksnya akan berada di tengah-tengah. Oh ya, masih ada lagi yang ingin saya bahas. Nah, pada saat kita mengetik di suatu sel, jadi misalkan saya di sini isi Ariel, baru di sini ada Bacot, terus di sini ada Charlie. Harus ini saya ketik ada di sini Dani. Tapi sebenarnya di sini namanya pakai H, DHANI. Pada saat kalian klik sel yang ada di sini, kita mengaktifkan sel pada C6. Kalau kita mengklik 2 kali pada sel ini, kita sedang berada pada mode edit text atau mengubah suatu teks. Nah, sekarang kita bisa mengubah nama mahasiswa ini. Kita tambah dengan H, nah kemudian kita ketik enter. Namanya kita sudah bisa ubah. Nah, bagaimana caranya untuk menyimpan file yang telah kita edit? Nah, caranya kalian arahkan saja kursornya ke menu file, kemudian kalian klik yang save, pilih save, baru kemudian kalian arahkan untuk pilih browser yang mana. Kalian bisa langsung klik enter atau kalian bisa ubah namanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian kalian klik save. Secara otomatis filenya sudah tersimpan. Oke, mungkin segitu dulu video tutorial mengenai Microsoft Excel. Untuk fitur-fitur lainnya kita bisa bahas di video tutorial lainnya. Jika kalian menyukai video tutorial mengenai Microsoft Excel yang secara sederhana ini, silahkan like dan komen juga jika kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kita bahas secara mendetail. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.